Baiklah, kita berjumpa lagi, teman-teman. Kita berjumpa lagi di sesi ke-11 dari 17 yang akan kita tampilkan. Hari ini tentang turbo charge, atau topik ini memang tentang perawatan dan perbaikan, ya. Kalau dalam teori turbo charge sudah pernah disampaikan di modul motor diesel penggerak utama. Itu yang kedua, ya kedua. Kalau ini arahnya ke maintenance-nya, jadi ke perawatannya. Yang terputus yang kelihatan di kita adalah dari mesin induk Sulzer 7 silinder, itu yang kelihatan 4. Ada terputusnya yang VTR 650. Yang sebelah depan lagi 3 silinder dengan 1 turbocharge lagi juga, ya. Jadi agak beda, 1 turbocharge untuk 3 silinder, ini 1 turbocharge untuk 2 silinder. Sebelum mulai, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang tertarik, tolong dukungannya untuk YouTube channel ini. Klik like and subscribe, ya. Dan share untuk yang teman-teman yang berkenan untuk menunjang image protection, artinya bagaimana kita merawat permesinan di kapal ini untuk image protection bagi seluruh kapal, ya, baik dek maupun sen, itu tujuan utamanya. Mari kita lihat, silinder ini cukup besar, ya, hampir 1 meter diameternya ini. Dan masing-masing membutuhkan turbocharge. Karena turbocharge itu bisa menghasilkan kurang lebih 30% dari tenaga yang hilang. Jadi bisa mengembalikan lagi. Baik, mari kita teman-teman profesi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Rote, itu sangat terkenal. Jadi tidak hanya panjangnya aja, tapi dari atas sampai ke bawah. Di Asia, di Arab maupun di Afrika dan Australia, Eropa, ya, di 5 benua dan 7 samudra. Saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Bagi teman-teman yang belum kenal saya, ya, mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer. Ya, cukup lama, 11 tahun, karena saya ambil pensiun dini. Kalau nggak pensiun dini, ya bisa sampai 20 tahun lebih. Nah, kemudian masih 10 tahun di kapal cukup besar. Dan sebagai Marine Spesialis, Marine Surveyor, ini pengalaman di darat. Dosen ilmu pelayaran juga di darat, dan penulis buku ajar maritim itu juga setelah di darat. Jadi masing-masing punya kelebihan. Buku yang pertama saya buat memang dengan judul Sistem Perawatan Permesinan Kapal untuk kelas 3. Kemudian turunannya untuk kelas 4 dan kelas 5. Ya, kita naikkan sedikit di perhitungannya ke kelas 2. Yaitu bisa dilihat dari buku yang sebelah ini adalah dengan logo BPJIB. Ini untuk kelas 2, ya. Itu mengarah kepada perhitungan-perhitungan dan analisa-analisa. Tetapi kalau yang untuk kelas 3 ke bawah, ya lebih banyak perawatan yang umum. Kalau ada perhitungan ya 1-2 gitu, ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Modul ini, modul ke-11 ini dari 17 bab tentang perawatan turbocharger motor diesel. Nah, apa yang sering Anda alami ya mungkin sama dengan kita, ya. Damage cause, ya, penyebabnya dari kerusakan, kemudian kerusakan turbocharger sendiri, ya. Dan ya, kita berbagai cara mencegah kerusakan turbocharger atau juga membuat klaim-klaim keterlambatan kapal, itu kita alami juga, ya.
Dan memang 70% lebih bicara ini adalah bicara yang pernah kita alami. Nanti setelah bab 16, yang ke-17, kita akan bahas kondisi emergency yang ada di kapal. Dan selain emergency yang kita akan bahas, juga akan bahas kondisi komponen-komponen permesinan yang disuplai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum yang sangat menyimpang yang membuat susah orang-orang di laut. Ya, bahkan jangan lupa gara-gara material yang tidak asli ini atau asli tapi rekondisi, memang agak repot. Dikatakan genuine, tetapi barang itu sudah expire ya, jam kerjanya sudah melebihi dari batas. Nanti kita akan kupas itu barang-barang rekondisi ini, ya supaya mengingatkan sudah jangan atau solusinya bagaimana supaya enggak disuplai lagi. Jadi saya pernah menolak nozzle injector, inlet, valve, penunjuk barel, piston ring, cylinder liner, ring shaft, ya, ring anode. Kalau propeller adalah kedandok. Ya, mari kita sambung lagi. Saya sangat bangga dengan profesi ini, bukan karena apa-apa ya, saya sebagai anak kolong, mungkin di kantong nggak banyak duit, tetapi saya sekolah SD dibayar oleh guru partai, STM saya kerja di sebagai generator, jadi bisa bayar sekolah sendiri, di akademi dibayari oleh perusahaan negara, ya dapat beasiswa, kemudian di STIP untuk ini 76, tahun 86 juga dapat beasiswa juga, dibayari oleh negara ya, 1 tahun lebih. Kemudian yang ketiga menjadi S2-nya atau ahli mesin kapal ini yang saya tulis di situ juga mendapat sekolah. Jadi sangat beralasan saya ingin mengabdikan diri ke profesi kita. Ya. Baik dalam bentuk ingin kapal-kapal sehat yang sudah saya buktikan di perusahaan minyak Medco Energi ya, ada 26 kapal, semuanya selama 14 tahun saya periksa sendiri dalam hal kapalnya, ya. Jadi ada lebih 50 kapal per tahun saya periksa naik turun kapal itu, sehingga di kantor ya kadang hanya 12 hari aja, 10 sampai 12 hari. Nah itulah sudah nyata. Sekarang sudah terlalu penuh ya, diperiksa di kantor, di rumah untuk online. Mari kita lanjutkan lagi. Perawatan turbocharged motor diesel ya. Saya minta maaf karena memang uraiannya terlalu banyak ya. Nanti Anda bisa membuka bedah buku ini secara santai ya, dipelajari lagi itu bisa. Itu prinsipnya bisa meningkatkan tenaga mesin diesel 30%. Dan ini sudah saya presentasikan 2 kali di seminar internasional dengan bahasa Inggris, baik di Jakarta, di Grand Mercure Hotel, itu edukasi internasional ya, ada orang Jepang, ada orang Bangladesh, ada orang India. Yang kedua di Politeknik Negeri Malang. Ya, mungkin ada yang dari Malang bisa kenal kami berdua dengan Dr. Abdurrahman presentasi internasional mewakili dosen STIP. Baik teman-teman ya, PFSO Pelita Bangsa ini jumlahnya 65.000 DWT. Ini sangat bagus kebanggaan saya karena nama sebelumnya adalah Ocean Venture. 25 tahun persis dibeli kita. Saya sebagai ya kalau dari perusahaan ya satu-satunya sebagai marine surveyor ya, yang turut menentukan kapal ini dibeli apa tidak. Ini sangat bagus. Nanti kita ambil jalan juga akan membahas ini. Ya.
turbocas. Ini kalau ini turbocas VTR 400. Ya adiknya yang tadi yang di halaman depan. Nah, VTR ini, tapi turbocas ini hebat ya fungsinya. Dengan gas buang yang seharusnya dibuang, namanya gas buang ya, atau gas bekas, dia bisa menggerakkan turbin turbocas ini atau exhaust gas turbocas. Dan hasilnya menggerakkan blower turbocas dan menghasilkan udara yang sangat besar. Dan udara itu didinginkan di intercooler, kemudian disuplai untuk mesin kembali. Karena perbandingan udara dengan perbandingan bahan bakar dengan udara itu ditentukan ya, sudah tertentu 14 sampai 16 kg udara. Kalau dia bisa menghasilkan ekstrimnya 2 kali lipat sampai 28 atau 29 kg udara, maka tenaga mesin akan meningkat 2 kali lipat. Jadi dengan bahan bakar yang sama 1 kg udara, karena udara itu hampir tak terbatas ya. Kalau udaranya minimum 1/14 kg, 1 kg bahan bakar minimum 14 kg, kemudian bisa meningkat 2 kali lipat, ya tenaganya akan 2 kali lipat, walaupun pemakaian bahan bakarnya tetap sama. Ini perlu disimak betul nih, teman-teman. Pemakaian bahan bakar meningkat itu banyak faktor. Saya sudah dengan cepat menyebutkan ada 20 faktor untuk permesinan ya. Kemudian di luar mesin bisa paling enggak 10 faktor. Nah, kita bahas di setiap pembahasan ada juga kata-kata itu. Ini skema gambar miniatur turbocas ya. Ya, tentu Anda bisa melihat kalau ini untuk turbocas yang sangat kecil. Ya sangat kecil, yang di bawah 1000 horsepower. Kalau yang gede turbocasnya agak besar. Baik, teman-teman, komponen mesinnya perlu kita pelajari ya. Dan yang penting Anda pahami bahwa turbocas itu terdiri dari turbin yang harus dijaga. Setiap 500 jam ganti oli. Dan ini juga turbocas bisa mempunyai RPM dari 10.000 sampai ya 20.000 ya. Di sini 10 sampai 30.000 berarti ada data yang menunjukkan RPM-nya sampai 30.000. Semakin kencang RPM-nya semakin besar produksi udara. Jangan sampai sebab kegagalan dan kerusakan. Ini saya ambil dari buku IMARE edisi ke-37 tahun 2008 ya, untuk hasil penelitian teman-teman dari Ikatan Marine Engineer. Kebetulan, entah tidak, saya saat ini masih menduduki posisi atau dipercaya sebagai wakil ketua Ikatan Marine Engineer Indonesia ya. Walaupun organisasi ini sementara ini tidur, jadi masukan-masukan dari para anggota, insinyur dan lain-lain nggak ada. Saya sebagai anggota tahun 96 dan tahun 2016 ditunjuk sebagai 20 tahun kemudian ya, ditunjuk sebagai wakil ketua IMARE. Nomor 1, benda-benda asing dari luar atau forage object ini dikatakan 21%. Jadi kalau yang gas buang masuk turbocas tidak ada grating, saringan, ini kemungkinan ya pada saat top overhaul ya, saat bongkar, kemudian ada yang iseng atau ada kelalaian dari kita sendiri, entah mur kecil masuk ke turbocas, maka mengakibatkan turbocas rusak. Ini sudah pernah kejadian ya, tahun 94 saya di salah satu kapal, orang habis naik dok malah nggak bisa jalan ya, karena turbocasnya hancur. Ya, dibuatkan grating plat
tipis saja, yang penting bolong-bolong kecil untuk pengaman supaya jangan sampai ada barang kecil masuk ke dalam turbin atau turbocas. Masuknya barang kecil itu walaupun 1 mili atau 1 senti bisa merusak sudu-sudu turbocas. Yang kedua, putaran lebih atau overspeed, yaitu kalau sering overspeed juga bisa terjadi turbocas merah, ya. Itu kapal-kapal yang kecil. Perawatan buruk dan salah pasang, wah ini ya susah disebabkan. Kalau salah pasang itu keahlian para engineer waktu bongkar pasang, ya. Teks berikutnya ini tolong teman-teman dibaca, ya. Saya yang mempercepat kata, kalau semua dibaca nanti 2 jam. Kemudian ini juga gambar tugas, ya. Buat Anda yang sudah di kapal nggak asing lagi, prinsipnya sudah jelas. Kemudian catat bawaan tidak terlihat, juga berarti dari pabrik, ya, dari maker. Sistem minyak pelumas 8%. Minyak pelumas walaupun minyak turbo oil itu masih bening, kalau sudah 500 jam ganti, ya diganti, ya. Karena dia melayani bearing dengan putaran tinggi, panas tinggi. Jadi turbocas itu selain panasnya tinggi, juga 500 jam ganti. Tidak susah, ya, karena sudah ada di produknya. Kerusakan bantalan pendukung bearing, ya, ini 8%. Ini pun juga ada yang dipasukan. Barang bearing naik, ini cukup panjang kalau saya ceritakan, bungkus atau kotaknya dari turbocas itu, kalengnya itu bermacam-macam, ya. Tentu ada yang palsu. Palsunya di dalamnya ada barang bekas dinyatakan baru juga. Ini yang nakalnya oknum-oknum yang jahat, ya, memberikan barang bekas di dalam kaleng, ya. Kalengnya ini kalau yang baru, yang asli ada surat-suratnya, kemudian capnya juga tidak sablonan, capnya timbul, ya, di strip. Kemudian kalau yang jangan terkupas, kalau tes juga nggak asli. Tapi memang jeli-jelilah, KKM masih 2, 3, 4, 5 itu setiap barang naik diperhatikan, ya. Jadi nggak cukup KKM aja, kalau KKM kalah pengalaman dengan mahasiswanya bisa aja. Ya, mahasiswanya pernah mengalami hal yang tidak benar, ya KKM dapat kapal yang bagus terus. Jadi saling sharing, saling memberitahu. Penyebab-penyebab lainnya diperkirakan 12%, ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini, ya, gara-gara ada barang lain masuk ke dalam ruang turbocas, sehingga seluruh turbinnya ini kena. Turbin ini bisa direkondisi semua kalau memang perusahaannya hemat. Ya, jadi sepanjang sudu-sudu tidak patah, gitu. Ini bisa dilepas-lepas, gitu, sudunya. Ini terjadi pada tahun 2002, ya, di kapal kami. Rumah turbocas VTR 425 retak. Nah, ini juga, ya. Kejadian ini di kapal kami, ya. Jadi retak karena apa? Saya juga baru naik 2 bulan. Terus retak kita periksa, ternyata di dalam rumah turbocas itu terlalu banyak endapan-endapan dari plat-plat yang berkarat, dan sehingga memperkecil ruang pendingin turbocas. Bisa juga sepertiga ada endapan-endapan 1 ember, ya. Padahal ruangan itu kan sedikit, sehingga terjadi keretakan. Itu menurut saya adalah kekurangan air pendingin yang lewat di rumah turbocas. Ini coba kawan-kawan yang masih dapat koperasi yang aktif, rumah turbocas itu dekselnya yang kecil ada di bawah rumah sama samping,
dibuka ya, jangan sayang packing atau kadang wah dibuka nanti packingnya lengket, udah digasket, ya buka aja karena bisa terjadi ini informasi bagus sehingga terbuka airnya netes terus nggak dipakai ya. Sebelum dibawa ke workshopnya di Singapura. Pertanyaan ini sangat berbahaya, terbuka dan kapal kalau terbukanya rusak itu 100% tidak bisa jalan hal, apalagi full. Dia slow aja nggak bisa karena memang perbandingan bahan bakar dengan udara itu sangat sensitif. Jadi larinya di slow untuk sampai ke pelabuhan yang ada. Dan untuk PTR 425 ini nggak gampang ya. Ini ketika kita di kantor cari yang ada di Indonesia itu di motor diesel PLTD. Kalau kapal seperti ini adalah kapal-kapal yang terbatas ya, terbatas kapal 30 ribuan. Nah, kemudian ada stoknya di India gitu ya, di mana-mana juga ada juga, tapi terbatas. Tidak, pabriknya tidak membuat stok banyak. Lebih baik kita hati-hati sebelum letak diperiksa barang-barangnya, kondisi perawatan, beberapa kemungkinan penyebab kerusakan tayar turbocharge ya, ada ulangan lagi, suhunya, gas buangnya juga harus teratur. Saya lompati aja, kerusakan turbocharge. Ini masuk bagian spesial kelas survei. Jadi Bapak turbocharge ini saya sarankan ya, dan saya ingatkan baik kepada KKM, masinis, kepada kelas, kepada pemilik kapal, supaya setiap 2,5 tahun itu lakukanlah intermediate class survei dengan benar, ya, baik dari orang kapal maupun dari kelas. Ya, kelas itu 95% bukan orang kapal. Jadi kalau nggak ada gebrakan dari orang kapal ya sama juga ya, atau dari kantor. Kantor juga sama dengan pilih kapal asal jalan aja. Jadi turbocharge itu dibalancing, minta dibalancing, tidak mahal ya. Bila perlu bearingnya diganti, itu akan meluncur dengan bagus. Turbocharge yang bagus diputar dengan satu jari bisa berputar sendiri. Nah ini istimewanya, karena dia akan melayani dengan RPM lebih dari 10.000. Jadi dengan satu jari kanan atau kiri orang dewasa, dia akan berputar. Nah kalau berat, berarti ada sesuatu yang nggak benar. Entah bearingnya turbocharge, entah bearingnya blower. Oleh karena itu, setiap 2,5 tahun sebaik-baiknya dibalancing ya. Atau diganti baru yang lama dibalancing. Jadi tidak keluar dari operasi kapal. Ini manfaatnya sangat besar. Jadi gara-gara tidak dibalancing, dibiarkan nunggu 5 tahun, waktunya spesial survei, kita kerugian minyak besar, sangat besar ya. Kerugian minyak atau kerugian bahan bakar, pemakaian bahan bakar meningkat selama 2,5 tahun. Coba kalau waktu 2,5 tahun atau intermediate class survei dijalankan dengan benar, ini era sekarang 20 tahun terakhir ini ya bukan sombong ya, teman-teman yang dulu ya sebelum milenial itu kalau mengenai perawatan pemesinan betul-betul semangat, ya, semangat dan paham. Ya. Sekarang udah nggak semangat, nggak paham. Jadi turbocharge ini bisa presentasikan orang kantor memang bukan orang kapal, ya terutama direktur ke atas. Jadi orang kapal wajib memberitahukan pentingnya turbocharge. Kalau ini nggak dikerjakan, berarti selama 2,5 tahun mendatang pemakaian bahan bakar meningkat. Jadi sudah diceritakan 1 kilogram bahan bakar kalau turbocharge-nya bagus itu bisa menghasilkan tenaga 2 kali lipat. Terus sebaliknya tenaga turbocharge-nya rendah di bawah 1,5, nah tekanan belajar berarti pemakaian bahan bakarnya ya boros ya. Nah itu sudah terbukti.
betul-betul terbukti. Jadi diharapkan 2,5 tahun ya balancing, syukur ada spare-nya satu ya. Kemudian tiap 5 tahun spesial kelas B ya harus dimintakan ini itu karena dia harus bisa berputar dengan sangat ringan, sangat mudah. Oke teman-teman, ini catatan berita acara yang saya buat ya selintas info. Berita acara itu dibuat oleh minimum 3 orang, ini 6 orang ya. Lalu setiap saya membuat berita acara, baik permesinan, baik inspeksi atau audit ISPS, audit itu saya libatkan 6 orang. Ya. Paling enggak kapten KKM, superintenden, terus company man, kemudian saya sendiri, dan satu lagi kalau ada anggota yang lain ya. Misalnya ada insinyur yang saya ada, manajemen yang dari kantor ikut 6 orang ini. Berita acara ini sangat amat penting. Saya uraikan sangat jelas, ya, lebih dari 10 fungsi berita acara ini. Ya, sebagai dasar dari manajemen, sebagai bukti akurat kepada asuransi maupun kepada kapal, atau bukti untuk meminta suku cadang. Ya, bila berita acara ini mengganggu operasi, segera orang kantor diberitahu. Jadi jangan ditunda, ya, terutama orang kapal, kapten KKM. Kalau berita acaranya mengganggu operasi kapal, kerusakan dan lain-lain, ya dalam waktu 24 jam atau kurang dari 2 kali 24 jam, kirim ke operation director, ya. Itu untuk kita lebih aman lagi, supaya jangan berbuat yang lain-lain ya. Berbagai cara mencegah kerusakan ini bisa dibaca. Jadi ada artinya fungsi turbo-charge ini bagi motor diesel penggerak utama adalah saya tulis 20 tahun yang lalu sangat penting. Kalau sangat penting nggak tahu istilahnya apa itu ya. Berbagai cara untuk mencegah kerusakan terlain sama dengan di atas. Ini double nih kayaknya ya. Ternyata tidak ya. Ini sebagian dasar pengalaman. Ini kata 2000 horsepower, aduh, itu turbulensinya agak kecil, WTL 320. Ya, telah membuat kapal tidak bisa full, jadi hanya halapa. Ya, ini belum saya kasih merah nih. Maka terjadilah kalau naik halapanya bisa bunyi, charging. Bagaimana seluruh kapal padahal baru 2 bulan naik dok. Saya menggantikan kapal itu chief engineer kosong 3 minggu ya. Jadi dapat warisan yang nggak benar, nggak apa-apa, tapi informasi datanya kurang jelas. PTL yang 250 ini juga dengan tangan satu bisa bergerak ringan, ya, sangat ringan. Ya, setelah diperbaiki, kapal tadinya nggak bisa halap, menjadi full lagi. Ini jelas. Ini masih baru-barunya saya buat. Ikuti instruksi-instruksi, ya, jelas pasti. Ya. Manual inflation book bisa pilih. Dengan menjaga seluruh kebakaran, pastikan ya kebakaran yang sempurna juga mempengaruhi kinerja turbinas. Jadi kalau pembakarannya nggak sempurna, banyak asapnya juga mempertebal sudut-sudut ya. Kalau kapal besar, sudut-sudut sambil jalan bisa dibersihkan. Ada yang dengan spray tambah air dengan chemical ya. Atau itulah 2,5 tahun harus di balancing. Teman-teman jangan ragu-ragu, jangan berpikir, waduh biayanya mahal ya. Itu masuk bagian perawatan, bukan perbaikan ya. Pertama teman-teman harus bisa membedakan perawatan dan perbaikan. Perawatan jenis apapun sangat amat luar biasa murah ya. Kalau bisa dibilang ya contohnya kalau udara di luar kita gratis ya. Menghirup udara di rumah sakit itu menghirup udara bayar per jamnya 300.000.
1 hari udah 6 juta ya. Coba kalau di ICU sampai berhari-hari berapa puluh juta habis. Tuh. Jadi kalau masih sehat menghirup udara gratis. Kalau kena sakit, wow, ya data ini nggak cukup. Tuh, jadi contoh ya, contoh. Sama dengan permesinan, kalau sehat ya senang, paling nggak masih jalan. Kalau udah nggak bisa jalan, keluar operasi itu kena denda 1 harinya sama dengan 1 child support. Ya, di buku kami, buku manajemen, kalau untuk APTS 2 dan 1 dapat, ya sekarang udah nggak ada bukunya. Anda juga bisa melihat di koperasi STIP dan di STIP dan di PP3IP itu tentang manajemen berapa sewa charter kapal. Kalau rasionya bisa dilihat. Oke, ini yang menarik sekali, tapi kalau diterusin ya, ini yang tadi, berpucas yang BT 600 gede, itu ya, 2 ya, mesinnya 20.200 horsepower. Itu, mesin itu kira-kira 200 orang lebih bisa masuk ke dalam perutnya mesin itu. Akibat kerusakan berpucas, tadi sudah jelaskan, fakta-fakta ya, kemudian kerugian-kerugian ini penting dibaca secara perlahan, ya secara santai. Akibat kerusakan lagi, kita nggak mengendai rusak. Ya, motor penggerak utama harus sehat. Gitu. Jangan sampai kapal delay. Ya. Delay itu saya berikan contoh aja, ekspor tanker yang kita layani di Pulau Bangka maupun di Sulawesi, kalau delay 1 hari dendanya 25.500 US dollar. Jadi pernah kejadian 2 hari, ya kita kena denda 700 juta rupiah. Nah, kalau 3 hari ya 1 miliar. Ini contohnya ya, saya uangnya hanya 3 hari 1 M. Berapa lama lagi kapal harus menunggu? Nah, ini perhitungan KKM harus bisa melihat. Ini kejadian di salah satu kapal juga ya. Makanya berputar kalau rusak dikatakan urgent, ya very important. Lanjut soal ini untuk memecahkan untuk menggali pemikiran kita tertantang, dan ini bisa dijawab dengan teks yang ada di dalam buku itu. Saya kira tidak susah, itu hanya untuk menyemangati Anda semua. Teman-teman yang di kapal, ya mudah-mudahan manfaat aktivitas ini cukup bagus. Anda jangan segan-segan servis tiap 2,5 tahun. Apa tahunnya dari mana ya? Dilihat dari jam kerja mesin induk. Nah, apa dilakukan setelah intermediate? Apakah yang ada di underwater survey aja? Apa termasuk sebagian dari mesin? Nah, jangan lupa teman-teman semua, modul ini kita akan teruskan ke modul 12. Tapi sebelumnya perlu dukungan Anda subscribe dan like juga yang ingin berbagi pengalaman pada teman-teman yang lain, via grup yang lain, tolong di-share ya. Anda sudah beramal ibadah secara dengan teman-teman profesi ya. WA saya satu lagi di bawah, kalau ada yang ingin pesan buku dan sebagainya, saya akan layani dengan baik. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi. Dan terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.